Halo, salam kreatif bagi semuanya. Hari ini kita akan mencoba membuat objek tiga dimensi dengan menggunakan aplikasi Android. Aplikasi Android yang saya gunakan adalah Prisma 3D. Pada aplikasi Prisma 3D, objek 3D yang bisa kita buat ada 6 macam. Cube, sphere, plane, silinder, piramid, dan teks. Kemudian di sini ada kamera option, ya, untuk positioning kamera, ya, dan lighting gini. Jika kita tidak ingin menggunakannya, kita bisa hapus, ya. Nah, ini ya. Kita akan mulai dulu menggunakan objek, ya. Ya. Awalnya kita belajar membuat objek 3D dengan objek cube. Saat kita menampilkan objek cube, maka ada mesh property, ya, atau objek property. Dalam objek property itu ada mesh, transform, ada menu mesh dan menu transform. Mesh digunakan untuk memberi warna dan memberi tekstur pada objek 3D yang kita gunakan. Kemudian rotation, transform itu digunakan untuk mengatur atau mengedit posisi objek. Ya. Pada name objek, kita klik ada submenu name atau berbagai macam menu, name, copy, center, group, dan delete, ya. Sekarang kita akan mencoba editable, ya. Pertama kali kita akan editable vertex atau titik. Jika kita ingin melakukan multiple selection atau melakukan seleksi pada banyak titik atau banyak vertex, maka kita harus klik dulu objek name. Kita klik vertex, ya. Nah, ini vertex dan ini kita pilih, ya, multiple selection sini. Kita ganti, nah, bisa satu persatu atau bisa keseluruhan. Ini oke, jelas, ya. Jika ingin satu persatu cukup ini aja, tanpa harus mencentang objek name pada objek 3D yang kita gunakan. Tapi jika ingin melakukan seleksi pada banyak area, maka kita harus centang name objek tersebut. Nah, tujuannya mencentang name objek dan mengaktifkan keseluruhan area pada objek 3D. Ini. Nah, ini contohnya. Lebih dari satu vertex atau satu titik. Oke, jelas, ya. Penggunaan selection area pada vertex. Selanjutnya kita akan edge, ya, edge atau garis atau rusuk. Sama dengan vertex, kita bisa melakukan seleksi satu persatu atau keseluruhan, ya. Kalau satu persatu kita pilih edge atau rusuknya, dan kita ubah seperti ini.
Tapi jika keseluruhan atau lebih dari satu, maka harus kita centang name object. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya edge atau rusuk. Editable edge atau rusuk. Selain editable atau seleksi area, edge bisa digunakan untuk partisi bagian ya. Nah, kita klik garis, kemudian kita pilih editable. Di sini kita slash ya. Ini kita slash ini. Nah, maka muncul pembagian objek secara otomatis. Ini adalah contohnya menggunakan edge atau rusuk. Dan editable poly. Poly adalah permukaan. Sama dengan edge, vertex, edit poly juga bisa diseleksi satu persatu dan lebih dari satu area. Ya, kalau satu persatu area kita bisa klik langsung area yang kita seleksi. Jika dan kita edit ini. Tapi jika ingin melakukan seleksi area lebih banyak lagi, kita centang name object. Ini contohnya. Ini penggunaan multiple selection dan single selection pada editable object 3D. Beda dengan software atau aplikasi di komputer. Aplikasi 3D di Android masih jauh dari lengkap fiturnya. Namun untuk pembelajaran kita bisa gunakan aplikasi 3D versi Android ya. Dengan menggunakan sistem Android kita bisa menggunakan aplikasi 3D walaupun masih banyak kekurangan fiturnya. Namun it's okay lah untuk belajar membuat objek 3D. Bagi siswa SMK, aplikasi 3D di smartphone atau dengan Android itu sangat membantu dalam praktek kesehari-harian, praktek sehari-hari. Itu pun jika mereka tidak punya komputer, jadi lebih simple. Tanpa harus menggunakan PC, kita bisa menggunakan smartphone atau HP Android. Sekarang nggak perlu minder, nggak punya laptop, yang penting punya HP Android, kita install aplikasi 3D di Play Store, ya. Kita bisa buat objek 3D dan belajar animasi 3D. Ya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.